anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas di bab yang baru, bab yang ketiga, yaitu bentuk aljabar. Untuk pertemuan pertama, kita hanya ingin membahas tentang apa saja unsur-unsur pada aljabar dan juga sedikit tentang operasi hitung dalam aljabar. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur aljabar. Coba kita perhatikan aljabar itu seperti apa sih? Nah, misalkan ada satu bilangan ya di sini 2x plus 4. Maka ini adalah suatu bentuk aljabar ya. Karena sini ada yang nantinya 3 unsur yang pada aljabar. Walaupun tidak mesti 3 ya. Yang penting ada nanti kita yang unsur yang terpenting ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan koefisien, yang kedua adalah variabel, dan yang ketiga adalah konstanta. Nah, dari 3 unsur ini, suatu yang dikatakan aljabar, yang penting ada 2 ini, ada koefisien dan ada variabel. Nah, aljabarnya adalah pentingnya adalah di variabelnya. Jika ada variabel, maka itu bisa dikatakan adalah aljabar, walaupun tanpa ada konstanta. Nah, apa tiga unsur ini ya, koefisien, variabel, dan konstanta itu kita akan coba sedikit bahas. Nah, ini tadi ya, ada 3 koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, apa itu koefisien? Adalah yang berada di bagian kovariabel ya. Contoh misalkan ada di sini kita sebutkan 6x 4y, 6x plus 4y plus 5x min 7y plus 9. Manakah variabelnya? Manakah koefisiennya? Misalkan kita contoh 6x. 6x itu berarti koefisiennya adalah 6 ya. Jadi yang nyangkut di variabel itu disebut dengan koefisien. Yang di depan variabel ya, yang di depan ini kan variabel, ini berarti depannya disebut dengan koefisien. Kalau 4y berarti 4, kalau 5x berarti 5, kalau negatif 7y berarti ini kan negatif 7y, berarti dia adalah koefisiennya adalah 7. Di sini ada koefisiennya? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada variabelnya. Maka yang tidak ada variabelnya disebut dengan konstanta. Oke, apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, berarti yang dia di belakang koefisien disebut dengan variabel. Variabel itu bisa bentuknya huruf ya, bisa A, B, C, dan seterusnya. Tapi yang biasa sering itu adalah X ya, maupun Y yang sering ya. Terus konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Seperti saya sebutkan tadi di awal, jadi konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Jadi di sini kalau ada variabel, maka di depan variabel adalah koefisien. Kalau tidak ada variabel sama sekali, maka disebut dengan konstanta. Sedangkan koefisien variabelnya adalah penggantinya. Sorry ya, kalau yang berada di depan variabel itu disebut dengan koefisien ya. Kalau tidak ada variabelnya disebut dengan konstanta. Jadi yang tidak ada variabelnya disebut konstanta, sedangkan variabel tadi adalah pengganti. Nah, berikutnya setiap bentuk aljabar itu ada suku ya. Nah, di sini ada 2 suku. Nah, ini disebut suku ya. Jadi dia satu bilangan yang di dalamnya baik ada variabel maupun tidak ada variabel ya, yang dibatasi oleh bentuk hitung ya, maka disebut dengan suku ya. Nah, suku itu ada 2, ada suku sejenis, ada suku tak sejenis. Apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Seperti disebutkan tadi ya. Misalkan tadi 2x plus 4 ya, 2x plus 4, maka sukunya ada 2x dan ada 4. Bagaimana suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel
dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi jika variabelnya sama, bakal dikatakan sesuku ya. Sukunya sejenis. Contoh, misalkan 5x dengan negatif 2x. Ini kan variabelnya sama x, maka dia dikatakan sesuku. Kalau di sini ada a pangkat 2, maka dia juga sesuku. Y dan 4y. Nah, ini kan variabelnya sama. Tapi kalau misalkan 5x dengan y, itu tidak sesuku karena variabelnya berbeda. Misalkan 5x dengan 4y juga tidak sesuku karena variabelnya berbeda. Ya, disebut dengan suku tak sejenis ya. Ya, seperti pada contoh ya. Ini suku sejenisnya 5x dengan 7x ya, sejenis. 9y dengan 3y, 22x dengan negatif 6, 12y dengan negatif 9y. Nah, ini yang sejenis ya. Kalau misalkan 15x dengan 9y, maka itu tak sejenis namanya. Jadi variabel tak sejenis itu, suku tak sejenis adalah sesuatu yang memiliki variabel atau pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, kenapa kita perlu membahas suku ini? Ya, karena nanti dalam penjumlahan dan pengurangan sangat penting. Karena saat menjumlahkan itu tidak bisa yang berbeda variabel, harus yang variabelnya sama ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ya. Nah, sekarang sedikit Bapak akan memberikan gambaran tentang penjumlahan dan pengurangan ya, secara umum. Sifat penjumlahan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi proses penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Nah, seperti saya sampaikan tadi, penjumlahannya sama saja dengan bilangan bulat, misalkan negatif 2 tambah 4, yaitu sama ya. Tapi kalau pada bentuk aljabar, dia harus dengan suku yang sama. Seperti contoh ya, misalkan ada 3 contoh, misalkan 4x plus 3y, 6a min 4a min 2a plus 3a, 8a 7b plus a min 3b. Nah, kita jawab ya. Oke, kita jawab yang pertama, 4x plus 3y. Karena ini variabelnya sama, berarti dia sejenis. Tinggal kita jumlahkan bagian depannya saja. 4 tambah 3, 7. Kemudian tambahkan variabelnya. Oke, jadi jawabannya adalah 7x. Kemudian kalau ini kan juga masih sama ya, sukunya masih sama. Ada A semua, berarti dia adalah yang sesuku. Yang sesuku tinggal kita jumlahkan yang di depannya saja. 6 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 3. 6 kurang 4 2, 2 dikurang 2 0, tambah 3 3. Berarti jawabannya adalah 3A. Tapi kalau untuk soal yang ketiga, ini kan variabelnya berbeda. Nah, kalau variabel berbeda, maka kita harus dekatkan dulu yang sesuku, yang variabelnya sama, yang sesuku. 8A plus 7B ini kan beda ya, maka kita dekatkan dulu yang sesuku. Misalkan 8A tambah A ya, 8A tambah A. 7B karena ini negatif berarti kurang 3B ya. Maka tinggal kita jumlahkan 8 tambah 1 ya, ini kan A ini berarti variabel koefisiennya 1 ya, misalkan X. Maka kalau tidak ada depannya sama sekali, berarti itu adalah nilainya 1 ya. 8 tambah 1, kemudian 7 dikurang 3. Variabelnya A dan B. Nah, kenapa ini tidak bisa dijumlahkan? Ya, seperti saya sebutkan tadi, dia hanya berlaku pada suku yang sejenis. Jadi kalau misalkan dia tidak sejenis, ya tinggal segini saja. Misalkan 9A plus 4B. Oke. Demikian penjelasan Bapak pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.